Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, di sini akan saya perkenalkan sebuah koordinat kartesius ya. Di sini untuk biar lebih jelas saya kurangi ininya persentase dalam penampilannya. Nah, di sini ada sebuah koordinat kartesius. Nah, di sini kalau dalam koordinat kartesius seperti biasa dari 0 di sini 0 derajat. Kalau sampai dengan ke sisi yang vertikal ini yaitu 90 derajat. Dari sisi vertikal ini ke sebelah kirinya yaitu 180 derajat, atau ke sisi yang ini yang horizontal itu 180 derajat. Lalu dari horizontal yang ini ke yang vertikal yang ke bawah yaitu 270 derajat. Lalu yang dari vertikal yang ke bawah menuju ke horizontal yang ke samping ini yaitu 270 derajat sampai dengan 360. Nah, di sini kalau dalam trigonometri terbagi 4 kuadran ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kenapa kuadrannya tidak dimulai dari sini? Ya, karena 0 derajatnya di sebelah kanan ini ya, sehingga kuadran pertama adalah ini. Jadi melingkar ke sini. Lalu di sini kuadran pertama itu dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Terus untuk kuadran kedua dimulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Lalu yang kuadran ketiga dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk kuadran keempat yaitu dimulai dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini kok ada plus? Di sini all, di sini sin, di sini tan, di sini cos, itu gimana? Nah, di sini jadi ada cara atau trik yang lebih cepat memahami materi ini, yaitu di sini pada kuadran pertama kenapa all, yaitu arti dalam bahasa Inggris kalau all itu adalah semua. Berarti semua nilai trigonometri di kuadran pertama itu nilainya positif. Lalu yang di sini kenapa yang di kuadran kedua adalah hanya sin? Ya, betul sekali, di sini yang kuadran kedua yang positif hanya nilai sin. Selain nilai sin berarti lainnya negatif. Lalu yang di kuadran ketiga yaitu yang positif nilai tan. Yang di kuadran keempat yaitu yang positif nilai cos. Terus gimana cara menghafalnya? Nah, gini ada trik yang biar kita lebih paham dalam memahami materi ini. Cara menghafalnya yaitu dari bawah, dari kuadran keempat. Kenapa nggak dimulai dari kuadran pertama? Ya, karena di sini lebih mudahnya dari yang kuadran keempat yaitu cos, tan, sin, all. Yang disebut berarti itu yang positif. Cos di sini, tan, sin, all. Jadi singkatan itu yang kita pegang, yang kita pakai untuk mengerjakan soal pada perbandingan trigonometri sudut berelasi, yaitu cos, tan, sin, all. Ya, nanti bisa diulangi ya. Terus lalu perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama yaitu tadi sudah saya sampaikan dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sebenarnya kalau menurut buku paket matematika itu ada rumus tersendiri, namun daripada terlalu banyak rumus saya persingkat saja menjadi ini, menggunakan ini pada perbandingan di kuadran 1 cukup menggunakan langsung sudut istimewa. Sudut istimewa itu kan sudah pernah diajarkan sebelumnya, yaitu yang misalkan sin 30 nilainya langsung setengah, sin 60 langsung nilainya
setengah akar 3 dan seterusnya. Lalu yang perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua, yaitu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini ada rumus sin sama dengan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ini aman, tidak negatif karena tadi kembali ke yang tadi. Jadi yang di sini kuadran kedua adalah yang positif, yaitu sin. Harus mengingat aturan itu. Lalu yang berikutnya cos 180 derajat dikurangi alfa. Alfa itu gimana ya? Alfa itu nanti sudut yang yang dikurang, sudut yang bisa mengurangi sudut tersebut, bisa mengurangi sudut ini. Nanti nilainya adalah sudut tersebut ya. Lalu di sini kenapa negatif ya? Itu tadi aturan di kuadran kedua, yaitu yang positif hanya sin, maka selain sin maka nilainya negatif. Ini tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tan alfa. Nah, di sini kenapa hanya 3 yang saya tampilkan atau saya ajarkan? Karena ini yang lebih sering keluar di soal-soal ya. Kenapa yang yang kosek, yang sekan, dan kotan itu tidak ditampilkan ya? Bukan berarti tidak penting, tapi ini yang lebih sering keluar. Jadi hanya ini saja yang kalian pahami saja. Oke, berikutnya ini pada perbandingan trigonometri sudut di kuadran ketiga yaitu 180 sampai dengan 270. Yang C ini hampir sama dengan yang B. Kenapa? Karena di sini memakainya 180, kok tidak memakai 270? Biar di sininya tidak ganti. Jadi kalian cukup memakai 180 plus. Bedanya kalau yang di kuadran ketiga 180-nya adalah ditambah. Nah, di sini sama, yaitu yang positif tadi kalau di kuadran ketiga itu adalah tan, sehingga yang cos ini sama dengan yang sama dan yang sin juga negatif. Kenapa di sini sin alfa? Jadi diambilnya di sudut yang di sini yang ditambahkan. Nanti kalau sudah masuk ke contoh, insya Allah akan lebih memahami. Oke, yang berikutnya perbandingan trigonometri sudut di kuadran keempat, yaitu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Di sini sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan ini cos alfa. Jadi ini saja yang hasilnya ya. Jangan lupa negatif positifnya, yaitu sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu aturannya kalau di kuadran keempat yang positif adalah cos. Jadi selain cos ini tan itu negatif, sin juga negatif, depan tidak pengaruh ya. Lalu yang perbandingan trigonometri sudut negatif, yaitu di sini untuk sin negatif alfa sama dengan min sin 60 sin alfa ya. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi dari ketiga ini nanti yang positif adalah yang cos walaupun di sininya negatif ya. Tan negatif alfa sama dengan min tan alfa. Jadi kalau yang negatif di sininya negatifnya pindah ke depan, kecuali yang cos ini paling beda. Nah, sekarang contoh. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang pertama adalah sin 225. Sebelum kita mulai menentukan itu akan maksudnya mau dijumlah atau dikurangkan, kita tentukan dulu sudut ini 225 itu di kuadran berapa? Ya, di kuadran ketiga. Kenapa? Karena di kuadran ketiga adalah dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270. Di sini saya beri keterangan bahwa di kuadran ketiga, di kuadran 3. Oke. Nah, di kuadran ketiga ini sehingga di sini
Kalau kuadran ketiga otomatis pakainya gimana tadi? 180 plus ya. Jadi di sini sin Nah, di sini pakainya kan 180 derajat ya. Plus. Tadi saya salah nulis plus. Nah, di sini plus sudut-sudutnya adalah biar hasilnya 225 berarti ditambah sudut berapa? Ya, sudut 45. Di sini 45. Bisa kalian hitung sendiri ya. Di sini kalau yang di dalam kurung ini ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 225. Dan kalau bisa sudut yang di sini adalah menggunakan sudut istimewa. Oke, masih ingat sudut istimewa? Itu ada kaitannya sama yang sekarang. Nah, di sini di kuadran ketiga yang positif itu apa? Yang positif adalah tan. Kalian mengerjakannya seperti ini, dikasih keterangan biar lebih mudah. Maka salah ini kan nilainya sin. Berarti di sini negatif. Negatif sin berapa? Sin ini sudut yang belakang yaitu 45 derajat. Saya kopikan aja biar cepat. Lalu di sini paste. Nah, sin 45 derajat, tapi jangan lupa ada negatifnya. Kita hasilkan yaitu negatif sin 45 derajat. Nilainya berapa ya? Ya, nilainya adalah 1/2 akar 2. Sudah, ini selesai untuk yang nilai ini sin 225. Oh ya, ini saya pisahkan dulu biar lebih mudah ya. Di sini tertulis penyelesaian. Yang A. Lalu di sini akan saya hapus. Ya. Lalu yang berikutnya yang ini. Saya kopikan dulu soalnya biar cepat. Untuk yang B itu tadi soalnya 330. Yang ini di kuadran berapa ya? Saya kopikan formatnya. Kalau yang ini 330 derajat itu di kuadran 4. Yang positif adalah cos. Lalu di sini maka tan sama dengan ini 330. Oh, di sini ada ya, harusnya ada sin 225 ya. Di sini saya kopikan sama dengan tan, berarti pakainya yang 360 derajat, yaitu 360 derajat dikurangi 300. Ya, 360 derajat ini dikurangi berapa biar hasilnya 330 derajat. Ya, otomatis di sini dikuranginya sudut 30 derajat. Nah, ini juga termasuk sudut istimewa kan? Sehingga hasilnya ini depan sama belakang. Nah, karena yang di sini adalah
di kuadran 4 itu yang positif cos, maka negatif tan sama dengan ini, sudut yang belakang. Ya, tan 30 derajat. Hasilnya adalah negatifnya jangan lupa 1/3 akar 3. Oke, ini hasilnya. Yang berikutnya untuk yang sin 30. Lah ini soal ini kan di kuadran pertama. Karena di kuadran pertama otomatis langsung ya. Saya kopikan kasih keterangannya. Jadi di sini langsung dihasilkan saja. Sin 30 derajat sama dengan, oh ya ini belum dikasih keterangan, di kuadran pertama yang positif adalah all, semua. Maka di sini hasilnya langsung saja yaitu sin 30 nilainya 1/2. Oke, ini hasilnya. Berikutnya yang D. Yang D itu di sini kuadran berapa ya? Yang 150. Kalau 150 itu di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif adalah sin. Sehingga di sini cos 150-nya itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi ya, kalau di kuadran kedua adalah dikurangi, sehingga 180 kuadrat dikurangi berapa biar hasilnya 150, yaitu dikurangi sudut 30 derajat sama dengan, nah di sini karena yang positif adalah sin, maka di sini min cos sudut 30 derajat. Nilai dari ini cos 30 derajat min cos 30 derajat itu min 1/2 akar 3. Oke, untuk yang ini, yang E, yaitu hasilnya karena di sini ya sudah ada keterangannya bahwa kalau cos itu positif, maka di sini langsung saja cos 60 derajat sama dengan cos 60 derajat adalah 1/2. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya, penjelasan ini ya. Jika ada hal yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.